Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amalia, NIM 1090001200027 dari kelas Ilmu Falak A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang data epimeris. Umumnya, data epimeris hisab ruqyat ini menyediakan beberapa data mengenai matahari dan bulan yang dapat digunakan untuk kegiatan hisab maupun ruqyat, menentukan arah kiblat, waktu-waktu sholat, awal bulan Komariah, dan gerhana. Selanjutnya yaitu data matahari yang disediakan adalah bujur astronomi, lintang astronomi, asensio rekta, deklinasi, jarak geosentris, semi diameter, kemiringan ekliptika, dan perata waktu. Sedangkan data bulan yang disediakan adalah bujur astronomi, lintang astronomi, asensio rekta, deklinasi, horizontal paralaks, semi diameter, sudut kemiringan bulan, dan luas cahaya bulan. Pembahasan yang pertama ialah bujur astronomi. Bujur astronomi dikenal pula dengan istilah takwim atau tulus syams adalah jarak matahari dari titik Aries vernal equinox diukur sepanjang lingkaran ekliptika. Yang kedua ialah lintang astronomi yang dikenal pula dengan ardulus syams. Data ini adalah jarak titik pusat matahari dari lingkaran ekliptika. Sebetulnya, ekliptika itu sendiri adalah jarak yang ditempuh oleh gerak semu matahari secara tahunan. Yang ketiga ialah asensio rekta. Data ini dikenal juga dengan istilah panjatan tegak atau as-su'udul mustaqim atau al-matali'ul baladiyah, adalah jarak matahari dari titik Aries atau Hamal diukur sepanjang lingkaran ekuator. Yang keempat ialah deklinasi matahari atau dikenal pula dengan istilah mail al-syams, adalah jarak matahari dari ekuator. Bila nilai eklinasi positif berarti matahari berada di sebelah utara ekuator, tapi bila nilai deklinasi negatif berarti matahari berada di sebelah selatan ekuator. Yang kelima ialah istilah jarak geosentris. Data ini menggambarkan jarak antara bumi dan matahari dalam satuan astronomical unit. Yang keenam ialah semi diameter. Semi diameter dikenal dalam bahasa Indonesia dengan jari-jari yang dikenal pula dengan nisfu qut al-syams, adalah jarak titik pusat matahari dengan piringan luarnya. Nomor 7 ialah kemiringan ekliptika yang dikenal pula dengan istilah al-mail al-kulli atau al-mail a'dam, adalah kemiringan ekliptika dari ekuator. Nomor 8 ialah perata waktu yang dikenal pula dengan takdil waqt atau takdil zaman, adalah selisih antara waktu kulminasi matahari hakiki dengan waktu kulminasi matahari rata-rata. Data ini biasanya dinyatakan dengan huruf E kecil. Pembahasan selanjutnya ialah data bulan. Yang pertama ialah bujur astronomi yang dalam bahasa Arab dikenal dengan tul al-qamar. Data ini adalah jarak antara titik Aries sampai bulan diukur sepanjang lingkaran ekliptika. Yang kedua ialah lintang astronomi yang dalam istilah Arab disebut ardul al-qamar. Data ini adalah jarak antara bulan dengan lingkaran ekliptika diukur sepanjang lingkaran kutub ekliptika. Yang ketiga ialah asensio rekta yang dikenal pula dengan istilah panjatan tegak atau as-su'udu al-mustaqim atau al-mutali'u al-baladiyah. Data ini adalah jarak titik pusat bulan dari titik Aries diukur sepanjang lingkaran ekuator. Yang keempat ialah deklinasi yang dikenal pula dengan istilah mail al-qamar. Data ini adalah jarak bulan dari ekuator. Nilai deklinasi positif jika bulan di sebelah utara ekuator dan negatif jika di sebelah selatan ekuator. Yang kelima ialah horizontal paralaks. Horizontal paralaks adalah besaran sudut yang ditarik dari titik pusat bulan ketika di ufuk atau horizon ke titik pusat bumi dan garis yang ditarik dari titik pusat bulan ketika itu ke permukaan bumi. Yang keenam ialah semi diameter. Semi diameter di sini adalah jari-jari bulan atau nisfu qut al-qamar, adalah jarak di antara titik pusat bulan dengan piringan luarnya.
Yang ketujuh ialah sudut kemiringan bulan atau hilal. Adalah sudut kemiringan piringan hilal yang memancarkan sinar sebagai akibat arah posisi hilal dari matahari. Sudut ini diukur dari garis yang menghubungkan titik pusat hilal dengan titik zenit ke garis yang menghubungkan titik pusat hilal dengan titik pusat matahari dengan arah sesuai perputaran jarum jam. Selanjutnya yaitu nomor 8 ialah luas cahaya bulan. Adalah besar atau luas piringan bulan yang menerima sinar matahari yang tampak dari bumi. Jika seluruh piringan bulan yang menerima sinar matahari terlihat dari bumi, maka bentukannya akan berupa bulatan penuh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.